Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait aplikasi rekam medis berbasis web atau aplikasi e-klinik berbasis web. Nah, pastikan teman-teman sudah menonton video part 1 dan video part 2. Nah, sekarang di materi ini atau di video part 3 ini kita akan membahas bagaimana memperbaiki atau membuat tampilan aplikasi ini lebih menarik. Nah, untuk itu silakan perhatikan video berikut. Kemudian, tahapan selanjutnya, kita akan mendesain tampilan di aplikasi ini agar terlihat lebih menarik ya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan icon pada halaman list page ya, di bagian data dokter. Misalkan seperti ID, nama, nomor HP, alamat, dan foto ini kita akan tambahkan icon di sisi sebelah kanan label ini ya. Nah, caranya silakan teman-teman kembali ke aplikasi PHP Red. Nah, lalu pilih page. Nah, kemudian pilih dokter, tabel dokter ya. Nah, kemudian yang pertama di sini ada ID. Nah, setelah ID ini kita klik, di bagian field properties ini ada field header icon. Silakan kita klik, lalu kita pilih icon yang sesuai. Nah, di sini kan ID ya. Kita cari ID atau data saja ya biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Database yang sesuai saja ya, number. Oke, yang paling cocok atau yang paling mendekati database ya. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan pilihan ya, sesuaikan dengan pilihan atau karakteristik yang ada di project yang dibuat. Nah, kemudian nama, ini nama kita pilih saja user ya, biar lebih gampang. User, lalu nomor HP, ini kita akan cari jenis ikonnya kontak. Kita akan cari di sini ya, semoga ketemu. Nah, untuk data selanjutnya atau ikon selanjutnya kita bisa pilih yang ini ya, yang sesuai saja. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah saya masukkan ya. Nah, kemudian jika sudah dipilih, silakan preview. Nah, karena saya menggunakan browser, maka ada di browser ya. Nah, perhatikan sekarang ikonnya sudah muncul. ID dokter, nama, nomor HP, alamat, dan juga foto ya. Nah, fotonya yang belum. Nah, jadi kita bisa tambahkan kembali. Foto ini kita gunakan file saja. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi tidak harus terfokus dengan apa yang saya contohkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatan sedikit lebih menarik ya. Jadi tidak polos untuk data tabelnya atau list page-nya seperti itu. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan bagian yang ini untuk data pasien, pengguna obat, dan juga data-data yang lain ya. Seperti itu dulu. Kemudian, selanjutnya kita akan mengganti desain ini ya. Nah, ini atau caption, maksud saya caption add new doctor. Nah, kalau seperti ini kan terlalu panjang ya untuk captionnya atau labelnya, ini bisa kita rubah. Nah, cara merubahnya, kita ke aplikasi PHP Red, lalu ke menu Page Design. Nah, data yang akan kita rubah itu berada di menu dokter. Yang akan kita ubah adalah caption add new doctor ini. Kita akan ubah menjadi tambah data. Oke. Pilih menu Page Design. Lalu di bagian select page-nya, teman-teman arahkan di dokter list. Seperti ini, dokter list ya. Nah, kemudian kita perhatikan
di bagian dokter list view ini ya, kita perhatikan di dokter list ini, teman-teman perhatikan dokter list komponen ini ada poin atau komponen yang namanya button. Nah, kita perhatikan, kalau misalkan kita ingin mengganti caption yang awalnya add new doctor menjadi tambah data saja, tambah data, silakan rubah di komponen properties di bagian teks. Tetapi ini sudah kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengganti icon yang ada di button tabel dokter ini, itu juga bisa kita lakukan di komponen properties. Akan tetapi dalam hal ini tidak saya ganti ya, saya menggunakan data yang sudah ada saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti atau mencoba, silakan ini bisa dipilih ya. Nah, jika sudah, silakan di preview. Nah, di sini saya gunakan browser. Nah, perhatikan sekarang button ini sudah berubah menjadi button tambah data. Nah, sekarang kan lebih singkat, tidak sepanjang yang ada di awal. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk data pasien, pengguna, obat, ruang, dan juga rekam medis. Seperti yang tadi saya lakukan ya, untuk merubah label di button yang ada di halaman list page. Baik, semua perubahan sudah saya lakukan ya di halaman pengguna, obat, ruang, dan juga rekam medis sudah saya lakukan perubahan seperti yang saya lakukan di halaman dokter. Nah, untuk halaman pasien yang belum ya. Oke, saya kembali lagi ke page design, lalu pasien. Button, tambah data. Kita singkat saja, tambah data. Review, kita akan refresh, lalu cek di bagian pasien. Oke, sekarang sudah berubah. Nah, seperti itu ya caranya. Silahkan ikuti contoh yang telah saya berikan ya untuk merubah caption yang ada di button pada halaman list page. Kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan tombol register atau button register. Jadi aplikasi ini berfokus kepada admin saja yang boleh menambahkan data. User tidak boleh ditambahkan dari kewenangan admin, di luar daripada kewenangan admin maksud saya. Nah, untuk menghilangkan button register pada halaman login, caranya cukup mudah. Silakan teman-teman kembali ke authentication. Diklik seperti ini. Nah, kemudian di bagian login mode-nya, ini allow user to register, ini kita hilangkan centangnya. Lalu pilih OK. Nah, kemudian ini kita reload change. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi user tidak dapat register ke sistem yang kita buat. Nah, jadi kalau ada user baru, itu boleh ditambahkan oleh admin. Nah, seperti itu ya cara menghilangkan register di halaman login. Kemudian, selanjutnya kita akan mengganti background yang ada di halaman depan di bagian login ini ya, dengan menambahkan gambar atau background gambar. Nah, materi ini sebenarnya sudah ada dan pernah saya upload, tapi tidak ada salahnya kembali saya sampaikan. Nah, kita langsung saja ya. Pilih page design. Nah, lalu di bagian select page-nya kita arahkan di halaman index. Nah, kemudian di halaman index ini kita perhatikan di bagian index komponennya
kita harus menambahkan satu lagi, custom view-nya. Ini kita pilih, lalu kita drag, kita letakkan di sini. Nah, kita perhatikan, ini custom view yang awal, lalu ini custom view yang baru kita tambahkan. Nah, ini kita letakkan di atas saja, klik kanan, pilih move up. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita sudah memposisikan custom view-nya seperti ini, langkah selanjutnya, teman-teman perlu mempersiapkan gambar yang akan dijadikan background. Nah, silakan letakkan gambar tersebut tepat berada di folder project yang kita buat di folder htdocs ya, lalu nama projectnya. Nama projectnya tadi, atau yang saat ini kita buat e-klinik ya. Nah, lalu gambarnya itu silakan letakkan di klinik, di bagian aset ya, lalu letakkan di folder image seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ke PHP-Red lagi. Nah, di bagian custom view ini kita klik, lalu di sini silakan klik di bagian komponen properties. Klik saja. Nah, kemudian kita letakkan kode sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini codingannya. Di sini kita akan memanggil image atau gambar yang berada di folder aset image yang nama filenya itu adalah bg.jpg. Nah, seperti ini. Kemudian dilakukan perulangan ya. Background size-nya cover seperti itu. Nah, di sini background depth-nya tidak dilakukan pengulangan ya, tidak diulang. Oke, kemudian pilih saja button OK ini, lalu kita preview. Nah, perhatikan sekarang background gambarnya sudah muncul di halaman depan. Nah, seperti ini ya langkah-langkah untuk bisa mengganti background yang ada di halaman login atau di halaman indeks pada aplikasi PHP-Red. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil mengganti background di halaman awal atau di halaman indeksnya, kita juga akan mengganti atau merubah tampilan pada halaman dashboard atau halaman utama setelah kita berhasil login supaya tidak kosong seperti ini. Mungkin kita bisa tambahkan komponen-komponen lain seperti itu ya. Jadi tampilannya tidak baku seperti ini. Nah, caranya silakan ke aplikasi PHP-Red-nya, kemudian pilih Page Design. Nah, di bagian Page Design ini, silakan select page-nya kita arahkan ke halaman Home. Nah, halaman Home ini secara otomatis nanti akan mengarahkan kita untuk mendesain halaman Home atau halaman dashboard ini. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian header-nya, klik saja komponen header, ini ada tulisan Home, the dashboard, ini bisa kita ganti atau kita rubah seperti ini. Aplikasi, atau kita buat seperti ini saja, e-klinik. Review, lalu kita lihat browser. Nah, ini kan berubah ya, e-klinik. Kemudian kita akan tambahkan komponen yang lain ke Page Design. Dan di sini kita bisa menambahkan tampilan record count ya. Nah, record count ini nanti untuk mewakili berapa banyak data yang bisa ditampilkan di halaman awal. Jadi user bisa mengetahui misalkan data dokter di sistem itu ada berapa. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan pilihan record count ini. Oke, yang pertama kita akan gunakan atau kita pilih rekam medis dulu. Kita klik di sini. Setelah rekam medis, kita tambahkan data dokter. Setelah data dokter, data pasien. Setelah data pasien, kita coba tambahkan data pengguna. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. 4 data ini dulu yang kita coba untuk tampilkan. Lalu kita pilih preview. Nah, kemudian kita ke browser saja ya, biar lebih gampang.
Nah, perlu kita perhatikan di sini ketika kita buka aplikasi yang pertama di halaman dashboardnya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, berupa misalkan rekam medis ada 3 transaksi, dokter ada 5 data, pasien ada 4 data, dan pengguna ada 2 data. Nah, data ini bisa kita perbaharui lagi untuk tampilannya supaya bisa lebih menarik ketika dilihat. Nah, caranya sebagai berikut. Kembali ke aplikasi PHP Red, lalu Page Design. Nah, kita masih di Select Page bagian Home ya. Sekarang di rekam medis, kita klik seperti ini. Nah, untuk titelnya tidak perlu kita rubah karena sudah sesuai dengan yang ada di database pada tabelnya ya. Di bagian tabelnya sudah sesuai dengan data yang kita inginkan, judul yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa merubah display style kelasnya ya. Misalkan kita ganti menjadi primary. Nah, kita preview. Nah, lalu kita lihat pada browser ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, misalnya kita rubah lagi. Baik, rekam medis. Tadi display style kelasnya adalah alert primary. Linknya mengarah ke data rekam medis. Nah, sementara di sini kita bisa juga ganti ikonnya. Nah, di sini kita pilih misalkan data ya, database saja. Nah, kemudian kita perbarui kembali. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah berubah ya. Nah, kita lakukan hal yang sama di data dokter, pasien, dan juga pengguna dengan style yang berbeda-beda ya. Baik design, yang dokter kita akan coba misalkan ganti misalnya yang ini ya, warning. Pasien juga kita ganti atau kita rubah menjadi ini ya. Lalu pengguna kita rubah juga. Nah, kemudian ikonnya bisa kita pilih misalnya untuk pasien ini user. Sorry, untuk pengguna ya. Pasien kita juga bisa gunakan ikon yang sama. Dokter bisa juga kita rubah ya. Kita preview lalu kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah ya. Jadi tidak baku atau tidak monoton seperti tampilan di awal. Nah, jadi kelihatan lebih menarik ketika pertama kali diakses atau dibuka. Nah, kan tetapi di bagian bawahnya ini masih saja kosong ya. Nah, untuk data yang kosong ini masih bisa kita lengkapi dengan data-data yang lain. Nah, sekarang bagian yang kosong ini nanti akan kita isi pintasan atau shortcut ketika seorang user atau pengguna membuka halaman awal, ini langsung diarahkan ke halaman rekam medis. Nah, seperti ini ya, biar memudahkan pekerjaan tanpa harus diklik atau memilih rekam medis ya. Karena kan fungsi utama yang sering digunakan pada aplikasi ini untuk melakukan pencatatan rekam medis. Nah, nanti rekam medis ini akan kita letakkan di sini datanya. Nah, kita kembali ke PHP Red, lalu pilih Page Design. Nah, kemudian di bagian Page Component and Widget ini, silakan teman-teman pilih rekam medis. Nah, yang ini ya. Nah, lalu ini kita klik. Nah, yang kita ambil atau yang kita tempatkan ini adalah rekam medis list. Nah, silakan digeser atau di-drag seperti ini, letakkan di paling bawah. Nah, sehingga seperti ini ya, muncul rekam medis list. Lalu kita preview. Kemudian ini kita refresh. Nah, perhatikan sekarang sudah berada di halaman awal. Nah, ini pasti akan memudahkan user
untuk bisa mengakses menu rekam medis ini dengan cepat. Nah, ini bisa kita atur juga stylenya. Back design. Kemudian di bagian wallpaper class-nya kita bisa pilih secondary atau warna yang lain. Nah, untuk pack limit, misalkan data yang ditampilkan di halaman tersebut bisa kita naikkan, bisa juga kita kurangi. Misalkan hanya 5 data saja yang ditampilkan, boleh di sini kita ganti jadi 5. Nah, kemudian order by ini kita bisa pilih berdasarkan ID, tanggal periksa, nama pasien, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan urutkan berdasarkan tanggal periksa saja ya. Nah, kemudian kita preview untuk melihat hasilnya. Kita refresh. Nah, sekarang perubahannya sudah muncul ya di halaman awal. Nah, jadi seperti ini ya, biar tampilannya tidak monoton dan lebih mudah untuk pasien ketika mengakses halaman rekam medis ini ya. Maksudnya pengentry data, mengakses data rekam medis ini daripada harus diklik seperti ini kan terlalu lama. Jadi ketika mereka login, mereka langsung fokus ke tugas pokoknya, yaitu mencatat data rekam medis. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman, bagaimana membuat aplikasi e-klinik berbasis web menggunakan aplikasi PHP Red. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.